Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI tengah menjadi perhatian publik. Program yang disiapkan pemerintah untuk mencetak calon pengelola koperasi Desa Merah Putih ini kini tengah dievaluasi setelah sejumlah peserta mengalami kondisi darurat kesehatan saat mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Pemerintah memastikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Kementerian Pertahanan menegaskan seluruh peserta telah melalui program seleksi, termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan. Menurut pemerintah, setiap kasus memiliki penyebab medis yang berbeda dan hingga kini belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan adanya kelalaian dalam penyelenggaraan program. Di sisi lain, peristiwa tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik. Mereka menilai evaluasi tidak hanya perlu menyentuh aspek teknis pelaksanaan pelatihan, tetapi juga mengkaji kembali kesesuaian metode pembinaan dengan kompetensi yang dibutuhkan para peserta sebagai calon pengelola koperasi desa. Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Ahmad. Assalamualaikum. Apa kabar di sana, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andrew, kabar baik. Di sini suasananya mendung-mendung, berangin. Oke, alhamdulillah. Kita langsung saja, Mas. Ini ada kasus yang sangat luar biasa menyita perhatian publik dan masyarakat kita ya, di mana ada SPPI tes untuk masuk ke manajer Koperasi Desa Merah Putih yang sampai merenggut korban jiwa. Ada 5 orang meninggal dunia, Mas, saat melakukan pelatihan militer ini. Dan berbagai macam alasannya dikatakan ada penyakit bawaan, kemudian ada kelelahan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari Mas Ahmad sendiri, melihat kasus ini bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, pertama kita turut berduka cita ya. Saya kira ini bukan hanya berduka 5 keluarga yang menjadi korban, tapi sebetulnya adalah kita semua. Karena yang meninggal ini adalah putra-putri bangsa Indonesia yang sedang berdedikasi, meniatkan diri untuk berdedikasi membangun ekonomi rakyat ya, tapi kemudian mereka mengalami satu musibah yang tidak kita harapkan ya. Saya kira ini pukulan bukan hanya buat keluarga, bukan hanya buat program ini sendiri, tapi buat kita semua. Yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah kok bisa ya anak-anak muda kita yang seharusnya mereka dididik untuk menjadi pemimpin ekonomi rakyat di desanya masing-masing, tapi malah jatuh korban. Yang jatuh korbannya adalah karena latihan fisik yang sebetulnya tidak begitu related dengan tugasnya mereka saat mereka menjadi manajer koperasi desa. Jadi saya melihatnya, Andrew, ada ketidaksesuaian antara tujuan program dengan metode pelatihan. Kalau tujuan programnya adalah kita ingin mendidik para manajer koperasi yang handal kepada neraca keuangan, handal kepada tata kelola, supply chain, ya, dan juga mampu menjadi pemimpin yang demokratis, memimpin koperasinya. Tetapi metode pelatihannya adalah pelatihan militer yang serba disiplin. Bahkan di berbagai sosial media kita melihat mereka diajarkan juga baris per baris, memegang senjata, ya, seperti halnya melatih prajurit yang siap tempur. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah ini sesuatu yang kita inginkan dari manajer Koperasi Merah Putih, mereka yang dilatih dengan kombatan begitu ya, untuk siap tempur, padahal tujuan mereka penempatannya itu bukan untuk tempur, tetapi untuk mengelola koperasi desa, memakmurkan ekonomi rakyat. Ini ketidaksesuaian ini saya kira harus ada evaluasi keseluruhan ya. Tidak seperti kemarin yang disampaikan hanya dievaluasi saja, tetapi latihan militernya tetap jalan. Saya kira seharusnya latihan militernya ditunda dulu, ya, segera hentikan dulu, evaluasi menyeluruh, sampai kemudian antara metode pelatihan dengan tujuan program ini disinkronkan kembali. Gitu, Andrew. Baik, jadi harus dihentikan sementara terlebih dulu untuk dievaluasi ya, secara menyeluruh. Tapi di satu sisi pemerintah menyebutkan bahwa program Latsarmir ini, latihan dasar kemiliteran untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, membentuk karakter supaya disiplin dan lain sebagainya. Ini apakah wajar-wajar saja atau sebetulnya offside
Mas Ahmad? Ini sebetulnya soal pilihan kebijakan aja. Kalau kita menganggap bahwa tugas mereka heavy-nya kepada disiplin, ya bela negara, ya mungkin wajar kalau porsi pelatihan militernya menjadi lebih dominan. Tetapi kan kalau kita perhatikan, ini kan mereka dilatih untuk menjadi para manajer koperasi. Ya, tentunya kalau kita lihat kompetensi dari seorang manajer itu kan yang diperlukan adalah bagaimana dia paham atau tidak persoalan akuntansi, paham atau tidak soal rantai pasok, tata kelola, ya, pemberdayaan ekonomi rakyat. Dan itu tidak ada kaitannya sama yang namanya pelatihan yang militer yang berat, ya. Saya tidak anti militer, ya, karena pelatihan militer itu bagus sekali untuk melatih kedisiplinan. Yang kita kritisi adalah porsinya. Ya, ini porsi pelatihannya kok kita lihat sampai diajarkan, Anda bisa lihat pakai seragam kamuflase itu. Ada rumput-rumput, megang senjata dan sebagainya. Dan tentunya ini nggak sesuai, ya. Kita pengen disiplin, iya, disiplin itu bagus, ya, karena kedisiplinan ini juga penting untuk mengelola koperasi, ya, dengan dengan tertib begitu. Tetapi kan kedisiplinan ini harusnya mendisiplinkan koperasi ini harusnya melalui pelatihan manajerial, etika publik, ya, akuntansi keuangan, ya, dan juga kepemimpinan yang sifatnya adalah kolegial dan komunitas. Nah, kalau pendekatannya yang kita lihat adalah pendekatan seperti ini kan kepemimpinan yang sifatnya komando, yang sifatnya adalah satu arah. Dan nggak cocok gitu kalau manajer yang ditempatkan di desa itu kepemimpinannya seperti itu. Saya kira ini ada sesuatu yang ya bisa dikatakan offset lah. Anda bisa dibayangkan dari 45 hari desain pelatihan itu. Bobot pelatihan militernya 30 hari. Sementara yang non militernya mungkin termasuk di situ etika, manajerial, akuntansi itu hanya 15 hari. Tentunya kalau kelihatan seperti ini dari desainnya aja, ini sudah bisa kami katakan ya ini salah arah desainnya. Ini desain seperti kita ingin melatih prajurit yang akan tempur menjadi relawan atau milisi di lapangan begitu untuk tempur. Kalau modelnya seperti ini ya jelas ini tidak sesuai dengan harapan publik, ya, bahwa manajer koperasi ini adalah kategori sipil. Dan sipil itu ya pelatihan sipilnya harusnya lebih dominan dibandingkan pelatihan disiplinan militer. Baik, jadi ini seperti offset ya, karena tidak relevan antara pelatihan dan juga praktiknya nanti di lapangan. Kalau kita membahas tentang desainnya, core intinya, ini Koperasi Desa Merah Putih sebetulnya desain besarnya seperti apa, kemudian peruntukannya seperti apa, pasar-pasarnya, target marketnya ini siapa saja, karena pelatihannya seperti luar biasa seperti Mas Ahmad katakan tadi ya, seperti ingin bertempur begitu di medan perang. Ya sebetulnya begini, kalau kita lihat kebutuhan koperasi, kita ini ya sejak Bapak Muhammad Hatta, ya founding father kita menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, ya sebetulnya koperasi itu sudah berjalan sejak tahun 1945. Tetapi memang banyak ya kelemahan-kelemahan dalam koperasi kita, ya. Dan saya kira ini yang harusnya ditutupi kalau kita judulnya aja kan koperasi desa, berarti kita harus ingin memperbaiki role model dari koperasi. Nah, koperasi itu punya persoalan dalam hal membuat rencana bisnisnya. Jadi bisnis prosesnya tuh mereka tidak firm dari awal. Mereka juga punya keterbatasan dalam hal pengelolaan tata kelola, ya. Kadang-kadang simpanan anggota dibawa kabur oleh elit koperasinya, akhirnya koperasinya jadi kolaps, ya. Ada moral hazard yang sering terjadi dalam perjalanan koperasi-koperasi di Indonesia. Termasuk juga saya kira mengelola kas dan juga membangun ya satu pemasaran ya yang baik buat bisnis mereka. Itu juga menjadi PR. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana sih sebetulnya desain pelatihan manajer koperasi yang ideal adalah bagaimana melatih mereka sesuai dengan kebutuhan koperasi di masa depan, Andrew. Kebutuhannya tadi membuat rencana bisnis koperasi, membangun raca keuangan yang baik, termasuk juga meningkatkan pemasaran yang menjadi pengelola gudang yang handal dan terpercaya, sistem pengadaannya yang efisien.
Nah, ini semua yang diperlukan oleh seorang manajer. Dan ini tidak ada kaitannya dengan latihan dasar kemiliteran yang kita saksikan di sosial media kita. Ini yang saya kira ada baiknya ya, supaya kegiatan koperasi ini mendapatkan kredibilitasnya kembali dan juga memastikan tidak ada korban jiwa yang berikutnya. Saya kira ini perlu diaudit dulu lah, Andrew. Auditnya nggak bisa hanya kita serahkan kepada kementerian yang terlibat ya, pastinya mereka akan tanda kutip ya, ini program mereka akan menjaga betul. Tetapi kita menuntut ini, Andrew, audit atau investigasi yang melibatkan pihak independen, juga melibatkan anggota keluarga dari para peserta, supaya mereka bisa menilai ini bobot militernya ini kelewatan batas atau tidak gitu. Dan sambil proses investigasi independen itu ya, sebaiknya semua pelatihan militer yang ada ini di stop dulu lah ya, di stop dulu ya. Adik-adik kita para manajer ini masuk aja ke kelas sebagai kelas-kelas pembelajaran seperti halnya di kampus-kampus ya, tidak perlu ke lapangan dan melakukan aktivitas pelatihan dasar militer lagi untuk sementara ini. Baik, ini menarik sekali ya. Kita akan lanjutkan, namun usai jeda ya, Mas Ahmad. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Mas Ahmad, melanjutkan diskusi hangat kita. Jadi seberapa besar evaluasi yang harus dilakukan oleh pemerintah soal latihan dasar militer ini, dan untuk SOP-nya sendiri, ini baiknya untuk Latsarmil, latihan dasar militer agar tidak offside, sebaiknya diterapkan berapa persen, kemudian berapa persen juga pelatihan yang harus disediakan untuk sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kompetensi di tiap-tiap bidang untuk manajer dari Koperasi Desa Merah Putih? Ya, saya kira begini, kalau kita mau kembali ya pada awal-awal pemerintahan, di mana setiap ada materi pelatihan disertai dengan nginap di tenda, kemudian ada pakaian lapangan yang dikenakan gitu ya. Yang katanya pelatihan itu untuk meningkatkan rasa cinta kepada negara, ya, menunjukkan semangat bela negara, menunjukkan sesuatu loyalitas kepada negara. Tetapi kalau kita lihat mulai dari pelatihan dulu ya, menteri, para bupati, gubernur ya, yang katanya cinta negara, mereka ikut retreat ya, di tenda, di kemah, lapangan dan sebagainya. Tapi ternyata kasus-kasus korupsi yang muncul ya, ada instansi makan bergizi gratis, itu kan ikut pelatihan juga. Belum lagi korupsi imigrasi ya, yang melibatkan wakil menteri dan sebagainya. Ini kan melibatkan orang-orang yang terlibat juga dalam retret. Artinya kalau kita mau evaluasi keseluruhan model pelatihan menggunakan pelatihan lapangan atau bentuk militer begitu, yang katanya meningkatkan kecintaan kepada negara, ternyata peserta pelatihannya melakukan tindakan-tindakan yang tidak cinta kepada negara, korupsi dan sebagainya. Itu kemudian harus dievaluasi, apakah kemudian penanaman nilai cinta atau bela negara ini dilakukan dengan metode seperti itu efektif atau tidak. Nah, tentunya kalau melihat, kita ingin dengan kacamata terbuka, hati yang lapang, ya kita akan melihat bahwa model pelatihan seperti ini ya bukan model pelatihan yang meningkatkan disiplin dan kecintaan kepada negara. Karena nyatanya ya, yang korupsi jalan terus ya, walaupun mereka ikut acara retret tidak hanya sehari, bahkan seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira khusus ya untuk koperasi, manajer koperasi desa ini ya dikembalikanlah ya kepada tujuan program itu sendiri. Tujuan programnya adalah membangun koperasi Desa Merah Putih yang handal, kredibel, dan kemudian meningkatkan kesejahteraan di masyarakat di desanya, di sekitar koperasi itu. Itu tujuan utamanya, dan itu menurut saya sangat sipil ya. Sehingga ya porsi pelatihannya, kalau Anda tadi nanya seberapa persen ya, porsinya ya harusnya mayoritas yang dominan adalah pelatihan koperasi, mengajarkan mengenai akuntansi, neraca keuangan, bagaimana
berkolaborasi bersama anggota masyarakat, bermental jujur dan sebagainya. Sedangkan yang namanya kedisiplinan, saya kira kedisiplinan itu tidak selalu dalam bentuk latsar, ya latihan dasar kemiliteran. Bisa juga dalam bentuk ruangan kelas juga, bentuk simulasi di ruangan kelas yang sifatnya jauh ya lebih tidak membahayakan. Kita berharapnya ini Andrew, tidak ada lagi korban yang ke-6, korban yang ke-7 dan sebagainya. Karena kalau kita lihat jatuhnya korban ini kan nggak berturut-turut. Sebetulnya sejak tanggal 13 Juni korban pertama muncul. Muncul lagi seminggu kemudian. Artinya sebenarnya kalau kita melihat porsi ini adalah ada auditnya, ada istilahnya adalah informasi pelatihan ini didengar oleh para stakeholder, kan harusnya kita bisa hindari. Ketika ada satu korban, muncul kedua korban yang jedanya 1-2 hari, jeda yang ketiga jedanya seminggu, yang keempat dan kelima itu ada jeda lagi. Seharusnya kita bisa antisipasi gitu loh. Dengan mengatakan, sudah enough pelatihan militernya. Ketika sudah jatuh korban, udah sampai 5 gini, ya jangan dilanjutkan lah saran saya. Ya hentikan dulu lah pendekatan fisiknya ya. Kita kembali aja ke ruang kelas. Toh kan sebetulnya kalau kita seorang pengajar ya, seorang tutor yang mengajarkan kepada para peserta, kan kita punya kreativitas. Ketika lapangan nggak tersedia, kita bisa menggunakan ruangan kelas, kan gitu harusnya. Kalau saya kira ini nggak perlu lah dipaksakan semuanya harus pelatihan militer ya. Militer penting, tetapi untuk kombatan kita membutuhkan militer yang kuat, militer yang tangguh melawan musuh eksternal. Tetapi membangun koperasi itu kan nggak ada musuh eksternal. Ini kan teman-teman kita, rakyat kita semua gitu loh. Oleh karena itu saya kira ya ini bagian dari sikap ya kami sebagai akademisi, kami melihat ini sebaiknya dihentikan dulu saja pelatihan militer, pelatihan fisiknya. Masih ada jeda waktu, dikembalikan lagi kepada pelatihan yang sifatnya lebih sesuai dengan peruntukan koperasi desa yang akan kita launching ini kan. Oke. Harus dihentikan sementara kemudian dilakukan evaluasi besar-besaran. Tetapi di satu sisi pemerintah mengatakan, mengungkapkan dari Kementerian Pertahanan, kemudian dari Bakom dan instansi pemerintahan lainnya, bahkan pihak istana juga menekankan bahwa program ini tidak akan dihentikan, Mas Ahmad. Jadi akan tetap berjalan sambil dievaluasi. Ini mengingatkan saya dengan program MBG yang tidak akan pernah dihentikan, tetapi akan terus berjalan sambil dievaluasi. Ini sepertinya agak sulit. Nah, pemerintah juga mengungkapkan sambil berjalan dan sambil dievaluasi, akan ada tim dokter yang akan dihadirkan untuk mendampingi para peserta. Dan juga Kementerian Kesehatan juga akan dilibatkan dalam program ini. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Ahmad, melihat strategi dari pemerintah ini? Apakah efektif? Ya sebenarnya begini, pemerintah itu harus juga mendengar ya. Ini kan semua adalah dalam rangka kebaikan ya. Kebaikan buat program itu sendiri, kebaikan buat juga peserta didik ya dari manajer desa ini. Ya kalau seandainya masih merasa ini yang terbaik ya, dan saya juga akan bisa prediksi bahwa bisa jadi korban akan muncul yang ke-6 yang ke-7. Dan itu saya kira ya para publik terutama orang tua yang menitipkan anaknya tentunya saat hari-hari terakhir ini sangat khawatir terhadap pelatihan ini. Mereka di warnet ketidaktenangan ya ketika menitipkan anaknya kepada program-program pemerintah. Dan ini nanti berdampak kepada program-program pemerintah yang lain ya. Daripada anaknya menjadi korban ya lebih baik mereka udahlah ya, tidak usah diikutkan program-program seperti ini. Nah ini kan konsekuensi yang kita rugi lah begitu. Niatnya baik, hanya saja karena satu belah pihak penyelenggara yang mungkin merasa tidak mau mendengar, akhirnya yang runtuh kredibilitasnya adalah program pemerintah. Nah saya kira kita nggak mau seperti itu ya Andrew. Banyak program-program yang lain dan banyak metode-metode yang lain. Kalau negara ini mendengar dengan banyak masukan dari banyak kalangan, ya saya kira yang terjadi adalah dukungan publik yang utuh. Tapi kalau seandainya menerapkan apa maunya yang diinginkan, ya berlihatlah dari kasus MBG yang katanya ini bagus, yang keracunan nggak ada masalah, segera diperbaiki. Tapi apa yang terjadi? 3 orang pimpinan tertingginya diduga yang melakukan tindakan korupsi. Dan kita lihat
ya bagaimana titik-titik fiktif dari banyak program-program pemerintah itu akhirnya terbongkar. Yang katanya ini dikawal semuanya baik. Kan ini kan udah ada fakta itu. Akibat tidak mau mendengar ya seperti ini ya. Kita sayang karena program ini dijalankan dengan anggaran dari APBN. Itu adalah anggaran dari pajak-pajak publik kita. Ya kita nggak mau ya anggaran-anggaran ini ya tidak efektif. Maunya kita ini efektif untuk memberikan yang terbaik kembali lagi kepada masyarakat. Begitu, Andre. Baik, jadi tetap harus dihentikan ya dan melakukan evaluasi besar-besaran karena ini program dananya dari APBN dan APBN ini dari warga negara Indonesia, kita semua. Jadi jangan sampai uang negara ini disia-siakan dengan tujuan yang tidak jelas di akhirnya. Oke, terakhir Mas Ahmad. Untuk para peserta sendiri, ini apakah juga harus diberikan syarat dan ketentuannya agar mereka juga tidak salah menangkap begitu ya? Karena ada juga beberapa ibu hamil yang menjadi peserta dan peserta tersebut dipulangkan karena ya alasan sedang mengandung begitu. Nah ini apakah sebetulnya juga harus diberikan syarat dan ketentuan yang berlaku, Mas Ahmad? Ya tentunya setiap program itu punya eligible kandidatnya ya. Peserta-peserta yang mau disasar begitu ya. Kalau seandainya orang ada lowongan seperti ini program pemerintah, ya saya kira karena sekarang ini banyak orang yang tidak punya pekerjaan, mereka sangat antusias mengikuti program-program pemerintah ini. Dan tentunya sebagai bagian program pemerintah, pemerintah harus melakukan mengkurasi pesertanya agar sesuai dengan peruntukannya begitu. Ya kalau ternyata memang peruntukannya untuk koperasi desa ya tentunya ya mereka-mereka yang masih muda ya punya pengalaman yang mendekati ke arah koperasi yang nggak bisa ya peserta program-program pemerintah ini pesertanya orang-orang titipan gitu itu nggak boleh. Dan saya kira itu adalah perilaku koruptif ya yang harus kita bongkar seperti itu. Termasuk juga ya di berbagai tempat saya kira banyak program-program yang tidak transparan ya bagaimana open recruitment-nya apa betul sudah ada screening kesehatan terlebih dahulu dari program ini. Betul. Ini semua ya banyak ketidaktahuan publik. Nah, saya kira ke depan ya program-program pemerintah ini harusnya melibatkan partisipasi publik. Sebetulnya kita punya instrumen yang sudah diatur dalam konstitusi kita, Andrew. Ada DPR RI, ada parlemen, ada BPK ya yang bisa bertanya tentang apa yang terjadi. Tapi sampai hari ini korban sudah 5 orang, Andrew. Tidak ada itu rencana pemanggilan di DPR kepada program ini. Jadi pertanyaan kita adalah ini kita punya wakil rakyat yang harusnya memperjuangkan aspirasi kita, menjaga agar setiap program pemerintah yang ambil uang kita APBN itu benar-benar bermanfaat. Ini kok tidak melakukan pengawasan dengan baik. Nah, ini saya kira di kesempatan ini ya kita tidak bisa hanya menyalahkan satu sisi dalam hal ini adalah para eksekusi dalam ini pemerintah, kementerian atau lembaga saja. DPR-nya kita harus juga ingatkan, Andrew. Betul. Ya tugas Anda lah untuk kemudian memastikan semua program yang menggunakan APBN itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran kita semua dan menjaga keselamatan tumpah darah ya para peserta yang ikut program ini. Ya, saya kira ini yang menjadi catatan paling keras lah yang kita sampaikan ini supaya kalau instrumen bernegara ini bergerak ya tentunya transparansi ini akan baik dan korban ya saya kira tidak akan sebanyak ini 5 apalagi nanti bisa jadi bertambah kalau ini tidak segera dihentikan. Begitu, Andre. Baik, DPR juga harus menjadi penjaga ya bagi pemerintah dan juga terus mengawasi program-program strategis nasional itu betul-betul bermanfaat bagi warganya, tidak justru sampai merenggut korban jiwa dan APBN kita yang berasal dari warganya ini disia-siakan begitu saja. Terima kasih Mas Ahmad telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menikmati akhir pekan di tepi laut. Usai jeda di Halo Indonesia.